Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Frinatal Purba di dalam acara Pesan Pastoral. Selamat Hari Paskah bagi kita semua. Doa saya biar Paskah kali ini memberikan pengharapan yang baru, memberikan sukacita yang baru bagi kita. Pesan Paskah bagi kita pada hari ini adalah Kristus bangkit, karena itu percayalah. Kristus bangkit, karena itu percayalah. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 20. Dikatakan di sana, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan Kristus merupakan salah satu peristiwa yang terpenting di dalam kekristenan. Kalau Kristus tidak bangkit, berarti Tuhan Yesus itu sama dengan manusia pada umumnya. Kalau Kristus tidak bangkit, berarti dia sama dengan para nabi. Tetapi yang benar adalah Kristus bangkit. Ketika dia bangkit, dia memberikan sebuah pengharapan yang besar bagi kita. Dia memberikan sebuah kekuatan, kepastian bagi kita. Ada beberapa pesan penting yang ingin saya sampaikan, yang menjadi pengharapan kita di dalam kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus membuat kita percaya bahwa semua janji Tuhan pasti digenapi. Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia sudah berjanji bahwa dia akan mati menebus dosa semua manusia, dan ia bangkit pada hari ketiga. Kalau janji kebangkitan saja dia bisa genapi, saya percaya janji pemeliharaan, janji perlindungan, janji sukacita, semua janji yang dia sudah berikan kepada kita, dia sanggup memberikannya kepada kita. Karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sesulit apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari percaya sama janji Tuhan. Mari percaya sama janji Tuhan. Mungkin banyak janji orang kepada kita cukup mengecewakan kita, tetapi saya percaya ketika Tuhan berjanji, dia pasti genapi. Fokuslah kepada janji Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap hari, maka kita akan mengalami janji tersebut. Yang kedua, yang bisa kita pelajari berkat pengharapan dari kebangkitan Kristus adalah semua kuasa tunduk kepada Yesus. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa mengalahkan kuasa maut. Tidak ada. Semua orang yang ada di dunia ini mati dan tidak bangkit. Mungkin ada di Alkitab orang yang pernah bangkit, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka mati lagi. Tetapi satu-satunya pribadi di dunia ini yang dia mati dan bangkit dan tidak pernah mati lagi, cuman Yesus. Kalau kuasa maut dia bisa kalahkan, kalau kuasa kematian dia bisa kalahkan. Saya percaya segala kuasa yang ada di dunia ini tunduk kepada Yesus. Kuasa sakit penyakit, kuasa dosa dia sudah kalahkan. Oleh karena itu, jangan izinkan lagi hidup kita dibelenggu oleh dosa. Yesus sudah selesaikan, Yesus sudah kalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Mari kita bangkit bersama dengan Kristus. Jangan mau diintimidasi lagi oleh dosa.
Kalau maut dia sudah kalahkan, maka segala pergumulan kita pun, segala masalah kita, Tuhan sanggup kalahkan. Yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah dari kuasa kebangkitan Kristus, kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita bukan menyembah patung yang tidak punya kuasa. Kita bukan menyembah Tuhan yang mati. Kita bukan menyembah Tuhan yang ada dalam imajinasi. Tetapi kita menyembah Tuhan pribadi yang hidup. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena dia hidup, dia bisa melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena dia hidup, dia bisa mendengar seruan hati kita. Karena dia hidup, dia bisa merasakan apa yang sedang kita rasakan. Karena itu, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Hanya Dia yang mengerti hidup kita. Hanya Dia yang tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan hanya Dia yang mengerti apa yang terbaik bagi kita. Mari belajarlah percaya. Percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan yang hidup. Satu-satunya cuman Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Yang terakhir, yang keempat, pesan Paskah bagi kita pada hari ini adalah karena Yesus hidup, dia berasal dari sorga, dia kembali kepada sorga. Cuman dia satu-satunya yang menjamin keselamatan. Berarti setiap orang yang percaya kepada dia ada kepastian keselamatan. Bersyukurlah kalau kita percaya kepada Yesus. Bersyukurlah kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semua kepercayaan kita tidak akan sia-sia. Ada kepastian keselamatan bagi orang yang percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan, pesan Paskah bagi kita pada hari ini adalah yang pertama, semua janji Tuhan pasti digenapi. Percayalah kepada janji Tuhan melebihi kepada apapun juga. Yang kedua, semua kuasa di dunia ini tunduk kepada kuasa Yesus. Jangan percayakan hidup kita kepada yang lain. Percayakan hanya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita menyembah Tuhan yang hidup. Karena itu, datanglah kepada Dia. Datang kepada Dia, jangan kepada yang lain. Saya percaya Dia yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Yang terakhir, saudara, jangan ragu. Setiap orang yang percaya kepada Yesus ada kepastian keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.